Para sahabat yang terkasih, salam berkah di hari Minggu, khususnya Hari Raya Penampakan Tuhan kita Yesus Kristus. Masih dalam suasana Natal tentunya dengan semangat tahun baru. Sabda hidup hari ini kembali menyapa hati kita yang diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, "Di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah Dia." Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem di tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergilah dan selidikilah dengan saksama hal ikhwal anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para Majus itu. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian, karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain. Para sahabat yang terkasih, pesta penampakan atau biasa disebut pesta 3 orang Majus. Penampakan itu berasal dari bahasa Yunani, epifania, artinya penampakan, epifani, karena ada bintang yang menerangi 3 orang Majus datang ke Bethlehem untuk menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Pada perayaan yang sangat khusus ini, bagi saya dengan kedua Romo, karena 7 tahun lalu di hari penampakan di gereja yang sangat indah ini, kami ditabiskan menjadi imam. Dan saya percaya bahwa pada saat itu saya memilih moto dari Injil Yohanes bab 10 ayat 10. Semoga mereka mempunyai hidup, dan tentunya hidup ini adalah di dalam Kristus itu sendiri. Dan setiap kali kita merayakan pesta 3 Majus atau penampakan ini, itu mengingatkan juga waktu masih kecil itu di kampung-kampung kami, bahkan sampai saat ini masih ada para sahabat yang terkasih. Anak-anak kecil 3 orang dengan pakaian sebagai raja seperti 3 orang Majus itu, setelah misa mereka dari satu rumah ke rumah yang lain
lalu membawa sesuatu, meminta persembahan kasih dari orang yang ada di dalam rumah. Dan begitu penuh sukacita, walaupun mungkin 1.000, 10.000, 100.000, ataupun bukan soal angkanya, tetapi hati yang memberi. Karena hidup ini adalah memberi kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan itu begitu baik dalam perjalanan saya dan para sahabat. Sehingga selayaknya pemberian kembali kepada Tuhan mesti sangat istimewa. Seperti pengalaman 3 raja atau orang Majus. Penantian ini bukan penantian yang biasa, tetapi penantian sesuatu yang luar biasa. Karena raja itu, Mesias di Bethlehem, dia lahir untuk dunia. Dan bagaimana bintang tadi itu menerangi mereka, walaupun ada Herodes di sana berupaya untuk menyembah dalam tanda petik untuk membunuh Yesus. Tetapi kemudian bagaimana bintang itu meyakinkan dan menghantar mereka sehingga mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, mempersembahkan yang sangat istimewa, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Emas itu adalah Yesus sebagai Raja Agung, Raja alam semesta. Kemenyan itu mau menunjukkan bahwa Yesus nanti akan mati dan kemudian akan dikemenyankan. Dan kemudian nanti bagaimana mur itu melambangkan Yesus sebagai Tuhan untuk saya dan para sahabat. Inilah persembahan yang sangat istimewa. Nah, pertanyaannya sekarang, dalam situasi yang sangat terbatas ini, apa persembahanmu untuk Tuhan Yesus? Mungkin kita tidak punya emas, kemenyan, dan mur, tapi kita punya hati untuk memberi. Ketika kita memberi, itu berarti bahwa kita melihat dan merasakan kehadiran Tuhan dalam diri orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebelum Natal dan sesudah Natal, saya dengan beberapa grup di Hong Kong ada tempat homeless. Jadi orang-orang yang tidak punya rumah. Nah, kami ke sana dengan bagi-bagi sedikit hadiah Natal untuk mereka. Dan semua penuh dengan sukacita, dan kami melihat yang merasakan sukacita yang mereka yang menerima semuanya ini. Dan saya merenungkan para sahabatku yang terkasih. Sebetulnya hadiah yang sangat istimewa itu bukan kami berikan untuk mereka, tetapi jujur saja mereka memberikan untuk saya khususnya. Karena dari mereka saya bisa melihat wajah Tuhan sendiri. Wajah Tuhan yang menderita. Wajah Tuhan yang ada dalam orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Dan inilah permenungan saya saat ini. Artinya bahwa di gereja, di kepela seperti ini saya berdoa dengan penuh hikmat. Dan saya ingat saudara dan saudari yang di luar yang menderita sengsara. Karena itu saya dan para sahabat di hari yang sangat istimewa ini dipanggil untuk memberi. Karena Tuhan sudah memberikan yang sangat-sangat khusus untuk kita. Dan saatnya mari kita buka hati. Beri, mungkin sedikit pemberianmu. Tetapi seperti kata Ibu Teresa dari Kalkuta, ketika diberikan dengan hati yang tulus ikhlas, maka pemberian itu menjadi sebuah berkat. Tidak hanya untuk mereka yang menerima, tetapi juga untuk tangan-tangan yang memberi. Inilah pengalaman saya dan menjadi pengalaman istimewa khususnya di awal tahun ini. Bagaimana kita belajar untuk selalu mencari di tengah situasi keterbatasan yang ada, godaan tantangan yang ada. Kita tidak lari ke tempat lain, ke sana kemari, tetapi bintang itu Tuhan sendiri. Itulah yang kita cari terus menerus. Karena daripadanya kita akan menemukan damai, menemukan kasih yang sesungguhnya. Karena itu teruslah melangkah para sahabatku yang terkasih khususnya di awal tahun ini. Serahkan semuanya pada Tuhan dan biarlah kita buka tangan kita untuk membantu satu atau yang lain. Teruslah melangkah, sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.